Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali di Kang Safi Channel. Ini kita akan kurasi produk-produk UMKM untuk masuk hotel. Jadi buat saya dulu UMKM dimanapun berada yang mau masuk ke hotel, kita akan kenalkan standarisasi bagaimana produk-produk itu bisa masuk ke hotel. Dari mulai pertama persiapan bahan bakunya, SOP-nya, sampai dengan QC-nya, quality control-nya. Nah, di Kota Bogor ini Kang Fe bersama Koperasi SMS nyuplai produk-produk UMKM ke hotel. Jadi bisa jadi inspirasi buat teman-teman di wilayah dimanapun di Indonesia yang buat koperasi yang bisa menyuplai ke hotel. Sistemnya seperti apa, kita ikuti videonya. Oke, jangan lupa sebelum kita lanjut ke acara kurasinya, yang belum subscribe juga subscribe, jangan lupa like dan share videonya. Pak Camat sudah WA sama saya terkait hal ini, Pak Sekjam. Beliau sangat antusias, langsung udah secepatnya adakan kegiatan ini. Dan alhamdulillah hari ini Pak Sekjam dan Pak Kasih Ekonomi Pak Herman kita bisa menyelenggarakan perkumpulan ini ya, pertemuan ini. Perkenalkan, nama saya Safei, biasa dipanggil di UMKM itu Kang Fe. Nah, yang sebagian kenal saya. Nah, Kang Fe, saya dulu yang menggagas kegiatan namanya Kumpul Klinik untuk Menciptakan Pengusaha Unggul. Saya yang menggagas awalnya dengan Pak Medi saat itu. Ketika udah jadi organisasi, saya mundur, saya dirikan koperasi. Nah, koperasinya SMS, gampang diingat. Koperasi Konsumen Sadulur Mandiri Sejahtera. Jadi nggak ada pinjamnya, Bu. Saya diskusi sama beliau. Saya pengen nyuplai hotel nih, tapi tolong bantu saya dengan MOU. Akhirnya beliau dorong, karena beliau bukan wali kota, dorong ke Pak Wali. Akhirnya wali kota MOU koperasi SMS dan PHRI. Kumaha caranya Kang? Kan mayarnya kumaha? Mau nggak ibu dihutang? Mau nggak? Water? Dekuat kan? Dihutang. Nah, pada saat itu saya bilang, Kang, siapa yang akan menanggung ini? Saya bilang koperasi SMS yang nanggung, atau diri saya sendiri deh. Setelah MOU biasanya kan udah ada punya, terus ya. Tapi saya terus jalan ke hotel-hotel. Alhamdulillah sekarang ada banyaknya di Bogor Tengah. Tapi kendala saya cuma satu, butuh pasar nggak? Butuh. Tapi ketika saya minta pasar, hese loh. Padahal sudah jelas, ibu bakal dipesan dan dikasih uang cash. Cuman cashnya nggak langsung ke ibu kirim, langsung dapat duit. Saya butuh doa. Nah, di cashnya nanti pas malam ditransfer. Karena namun itu dikirim udah putus temenan doanya. Doanya supaya tidak dikomplain. Bapak jangan lupa, kalau kita produksi, kita harus tahu dulu bahan baku yang mau kita pakai. Bisa ngitung nggak Bapak Ibu? Misalkan saya butuh PO 50. Nah, itu berapa butuh terigu, bata butuh, itu persiapannya harus tahu. Biasanya UMKM Pak Sekjam, jadi UMKM ini mau dipesan 50, halus, sarwa, kayak bener Bu? Rapi gitu, wah dikasih dan garnish, 100 mulai dah. Kan pandangnya pohon aja, bener ya? Nah, 150 mulai dah. Aduh Kak, tapi pandang tuh kenal naonnya. Itu semua kelemahan. Tapi bisa nggak kita benahi? Bisa. Makanya saya bilang, orang di YouTube konsultasi sama saya bayar sejam 200.000, setengah jam 200.000 konsultasi. Coba bayangin lewat online. Ibu gratis saya kasih konsultasi. Saya paham betul kualitas ibu-ibu. Kenapa? Saya dulu mantan juga. Ibu-ibu tahu produk oleh-oleh terkenal di Bogor ya. Saya mantan GM habis Bogor Sangguyang. Sudah bantu nih ke hotel. Ya. PO-nya H-1 siap tuh? Siap? H-1. Kalau orang yang biasa produksi siap. Bu, ini kesempatan buat ibu-ibu bapak supaya ibu bisa ini. Saya kasih kuncinya tadi. Pertama, ibu-ibu harus tahu kapasitas produksinya ibu tuh berapa. Contoh, ibu saya Bu Nani produksi naon Bu? Tiramisu kukus. Ibu kalau produksi maksimal dah ibu sendiri berapa? 50, 30?
50. Tapi kalau saya pesan 60, kira-kira ibu mau nambah orang ya? Nah, ini yang terjadi, harus nambah orang. Dan kita harus bisa ngitung kapasitas kita berapa. Ulah dipaksakan, bisa hasilnya gagal. Percaya tuh pas saya jam 3 pagi ada di rumah UKM. Kaberangan. Saya ngikutin dadar dulu. Kayak daripada saya paginya saya nggak ada kerjaan, saya kerjanya bukan hanya itu kan yang megang istri saya. Tapi karena itu keterpaksaan, nama baik koperasi ngelobinya setengah mati, akhirnya kita gudu-gudu nggak bantu aja kok. Sampai jam 5:30 bu, ngeblend deh. Jam 5 mandi barangkali rapat kan itu kadil. Jawab, butuh apa nggak bantu masyarakat? Nah tadi ya persiapan bahan bakunya. Bisa H-1, yang penting ibu-ibu harus punya bahan baku utama. Terus biasanya kan multi talent nih Pak, multi talent jadi nongki bisa kan ya. Nah coba yang benar-benar ibu fokuskan, non sih gitu. Nanti makanya nanti isi ibu yang difokuskannya apa? Ulah loba teuing bisi lieur. Nanti juga dibagi sama istri saya. Kalau di sini saya dapat, insya Allah saya juga nanti sama Pak Camat, Pak Secap kita akan nambah lagi. Salah SOP nah SOP teh standar operasional prosedur. Contoh kan gampang ya, pastel ya kan digoreng. Nah digoreng sampai warnanya pos kumaha, tempel foto, simpen di dinding. Itu namanya SOP. Jadi ketika pesan 100, pantas tunduh-tunduh ya. Tadi mau naon ya? Coklat bener ya? Guys, angkat deh. Pernah ya itu SOP nata di dinding. Ya, ulah ya kayak gitu. Pakai SOP-nya sederhana seperti itu. Ya, terus ukurannya segede naon supaya standar mau 100, mau 300, mau 500 itu sama. Pakai namanya SOP. SOP teh naon Pak? Ada pokoknya nama standar we. Jadi kamu misalkan digoreng warna kumaha diangkat, terus ukurannya sakumaha, yen contohnya di depan tek angkadon. Oh iya contohnya itu gitu. Ya. SOP. Wah ini pastel kenapa kecil? Kita coba ya udahlah gratis lah. Saya mau berani rugi Bu, kajian 50% kayak ibu bayar. Karena apa? Kita bukan masalah itu tapi nanti kelanjutannya. Ya, kelanjutannya. Nah, ini harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti tadi SOP-nya. Ulah aya rambutnya, ulah aya sirum, semut. Terus setiap pengiriman dilebihin. Karena apa? Saya nyimpen, tim saya di koperasi. Hotel nyimpen, ibu kudu nyimpen. Kemasannya kayak apa? Kemasannya kalau kue manis pakai mika kecil. Tapi ada hotel yang nggak pakai mika. Mikanya ada nggak? Kita jual mikanya. Kenapa kita jual kemasannya? Supaya ibu dapetin mika murah. Terus mesennya pas ngirim, mesen. Nanti ketika ibu bapak udah dipesan setelah 3 kali pesanan, diminta gabung ke koperasi. Jadi anggota karena MOU-nya kan koperasi. Ya, koperasi SMS. Jadi koperasinya UMKM, wajib UMKM. Jadi kayak gitu ya Bu ya. Nah terus yang terakhir terkait masalah pengiriman. Pengiriman itu sama PO. PO H-1 paling lambat jam 5 sore. Tapi kadang ada tambahan jam 8 malam, tambah 5 misalnya. Tapi itemnya sama. Makanya handphonenya jangan sampai nggak aktif. Handphonenya disimpan, nanti dihubungi. Malam-malam juga tim saya pasti menghubungin ibu bisi kasarean. Ya, bisi kasarean. Pasti dihubungin. Sekarang belajar pengalaman, ibu harus aktif. Minimal ngasih info jam 2 pagi, jam 1 pagi. Aman, kita udah mulai produksi. Ya, mantap. Nah ini Bu Intan, Bu, kita coba ditawarkan ke hotel buat produk oleh-oleh untuk Ramadan. Kalau memang kita ada pesawat, Bapak tulis namanya Pak. Bapak ngapain Pak? Bu, kanis sedikit Bu, kurang kanis. Itu supaya amis, biar rasa amis Bu. Ya, jadi ulah ngecewakeun ya Bu. Ya ulah ngecewakeun.
syukur-syukur barokahna ibu semua kita bisa nambah hotel, kita bisa lebih banyak PO, hotel lagi barokah, dan kita bisa ngerasain macetnya kota Bogor. Jadi kalau macetnya alhamdulillah berarti ekonomi jalan. Mudah-mudahan koperasinya makin maju, ibu-ibu bisa jadi anggota koperasi barokah, bisa ngebangun kota Bogor, bukan hanya jadi penonton tapi jadi tuan di kota kita sendiri. Saya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan, selebihnya karena kita ini makhluk sosial yang punya supaya kalau patah dalam berkata. Atau mau sekali lagi